Dari kepolisian sendiri bagi warga untuk saat ini bagaimana, Pak? Lagi ngerekam tuh. Pak Syamsu? Ke masyarakat ya, lu. Ya, silakan, tadi terputus tampaknya, Pak. Silakan, Pak. Oke. Sesuai dengan yang disampaikan oleh BMKG, jadi kami juga sudah sosialisasi kepada masyarakat untuk saat ini menghindari gedung-gedung bangunannya tinggi atau juga jangan berada di rumah saat ini. Untuk antisipasi gempa susulan, karena ini gempa ini yang kedua dari yang kemarin, ini lebih besar malam. Diarahkan kemana ini, Pak, warga? Mungkin oleh kepolisian ataupun dari pemerintah daerah dalam kerjasama begitu? Untuk saat ini masih karena dari informasi BMKG tidak berpotensi tsunami. Ada yang masih berada di depan rumahnya dan saat ini mengungsi di. Ya, Pak Syamsu? Ya, halo. Ya, ada gangguan telekomunikasi, tapi tampaknya memang komunikasi kita masih belum terlalu lancar karena masih ada gangguan komunikasi di Mamuju di sana. Baik, terima kasih Kombes Syamsu Ridwan. Kita akan terus memperbarui situasi di sana. Pak Syamsu juga pasti akan bertugas lagi juga membantu warga di sana. Tetap berhati-hati dan tetap waspada, Pak Syamsu Ridwan, terkait terutama dengan adanya kemungkinan terjadi gempa susulan di Mamuju maupun juga berdampak ke Majene. Kami akan segera kembali lagi di Breaking News Kompas TV saat lagi. Kopi gula aren baru. Ya iklan. Kopinya naik, gula aren ya. Hits. Udah iklan iya. Gula aren baru. Memperbarui informasi seputar gempa yang terjadi di Sulawesi Barat. Saudara, 3 orang meninggal dunia, puluhan lainnya terluka, dan ada ribuan orang yang mengungsi akibat gempa magnitudo 6,2 yang mengguncang Majene. Berikut kami ulangi lagi memutar pernyataan Sirajuddin, Kabid Kedaruratan BPBD Majene yang sempat kami wawancarai pagi tadi. Baik, Pak Sirajuddin, alhamdulillah. Kondisi terkini situasinya bagaimana, Pak? Berkaitan terutama dengan korban, sudah ada yang bisa disampaikan pada saat ini, Pak Sirajuddin? Yes. Jadi kalau di Kabupaten Majene, posisi gempa itu ada sekitar 90 km dari ibu kota kabupaten. Ya. Kemudian akses ke sana untuk sementara masih diusahakan untuk dibuka. Teman-teman semua masyarakat unsur terkait sementara dalam proses untuk membuka akses ke sana. Ya. Di BPBD sendiri, Pak, sudah mendapatkan perkembangan mengenai korban, Pak? Ada korban jiwa, Pak? Jadi untuk korban jiwa untuk sementara masih 3 orang yang meninggal. Kemudian yang luka-luka ini sekitar 218 orang. Ya. Di luka ringan, luka berat, ya. Kalau di Majene sendiri, Pak, apa saja yang kemudian bisa disampaikan pada saat ini yang mengalami dampak atau kerusakan dari gempa, Pak Sirajuddin? Jadi di Kabupaten Majene di wilayah Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda ini sudah sekitar untuk sementara ada 300-an rumah yang rubuh. Kemudian pengungsi sudah sekitar mencapai 10 ribuan lebih yang mengungsi. Jadi mereka mengungsi karena khawatir adanya tsunami. Jadi mereka mengungsi di daerah ketinggian. Ya. Sementara nanti akan ada posko pengungsian yang sudah disiapkan sehingga masyarakat kalau sudah cukup tenang mereka bisa ke posko pengungsian untuk sementara karena mungkin rumah mereka rusak, Pak Sirajuddin? Ya, jadi kemarin mereka sudah mengungsi. Dan sekarang kami menyiapkan supaya tempat pengungsiannya layak untuk ini. Kemudian teman-teman dari instansi dinas sosial juga sudah berusaha membentuk dapur umum untuk melayani kebutuhan sembako para pengungsi. Ya, untuk komunikasi, Pak, sebenarnya sejak tadi pagi kami terus menghubungi berbagai pihak termasuk Pak Sirajuddin dan akhirnya sekarang alhamdulillah tersambung untuk mendapatkan perkembangan begitu. Masih sulit, Pak, komunikasi? Untuk komunikasi ke daerah gempa bumi ini, pusat gempa masih sulit. Masih jaringan telepon itu masih sulit ke sana. Ya. Untuk koordinasi berarti dengan situasi-situasi seperti saat ini, apa yang sudah bisa
lakukan sebagai koordinasi, baik berupa bantuan maupun berbagai hal berkaitan dengan pemerintah provinsi atau mungkin bahkan dengan provinsi tetangga begitu Pak? Apakah sudah bisa dilakukan untuk meminta bantuan agar cepat dapat dilakukan penanganan terhadap korban dan lain-lain? Boleh kami tahu? Jadi untuk sementara kami sudah berkoordinasi untuk penanganan daruratnya, kami masih dengan Basarnas Ya. untuk membantu pemulihan wilayah di Kabupaten Majene, penanganan korban. Kemudian teman-teman dari Dinas Kesehatan pun sudah berusaha tembus ke sana. Nah, teman-teman medis yang ada di puskesmas setempat sudah cukup kewalahan melayani masyarakat yang korban luka-luka. Iya. Sedikit Pak, agar kami lebih mengetahui lagi dari, kami kan hanya melihat dari gambar yang dikirimkan video begitu. Dengan kekuatan pertama ada 5,9 dan kemudian yang dini hari sampai 6,2 dan melihat kerusakan yang ternyata cukup besar, apa yang sudah bisa digambarkan? Mungkin berkoordinasi dengan BMKG setempat begitu. Mengapa kerusakannya bisa cukup parah dengan magnitudo tersebut? Apakah sudah ada sedikit analisa saja Pak? Jadi untuk kerusakan yang ada, yang banyak video beredar itu kerusakan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian kalau di Kabupaten Majene sendiri ya kerusakannya karena ini perkampungan, itu kerusakan rumah-rumah penduduk saja. Kalau di Kabupaten Majene ada ada puskesmas, kemudian ada dan Ramil juga, kebetulan roboh juga. Kalau di wilayah Sulawesi Barat ini cukup besar kerusakan yang ada di sana karena di sana banyak gedung-gedung yang agak tinggi. Jadi di Sulawesi Barat cukup besar dampaknya. Sudah, gempa yang terjadi di Sulawesi Barat tidak hanya terjadi di Majene tapi juga terjadi di Kabupaten Mamuju. Kini pihak Basarnas setempat tengah berusaha mencari korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Basarnas Mamuju menurunkan 4 tim untuk mencari korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Gempa di Mamuju tidak hanya merusak sejumlah fasilitas dan rumah warga, tetapi juga merusak kantor Gubernur Sulawesi Barat. Kantor Gubernur Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju roboh akibat gempa bermagnitudo 6,2 yang berpusat di Kabupaten Majene. Evakuasi terhadap korban yang tertimpa runtuhan bangunan terus dilakukan. Saya ini berada di kantor gubernur. Di area kantor gubernur lagi melakukan evakuasi. Ada 2 orang korban masih terperangkap di reruntuhan gedung gubernur Sulawesi Barat. Dalam kondisi hidup nih Pak ya korbannya atau? Jadi kebetulan saya bisa komunikasi dengan korbannya masih hidup. Kami teriak dari atas ini lagi dilakukan pencarian dengan alat berat gitu. Baik. Ya. Oke, berarti ini kantor gubernur, Anda bisa menceritakan kantor gubernur ini yang kita dengar ambruk sama sekali atau bagaimana Pak? Betul sekali. Yang tersisa ini paling sekitar 10% nih Pak. Ya, 10%, 15% lah, tapi udah nggak bisa digunakan. Jadi sebagian besar di atas 80% sudah rusak atau istilahnya remuk sama sekali gitu. Oke. Diduga adakah korban lain selain 2 yang tadi Bapak sebutkan di runtuhan ini? Sesuai informasi dari security yang selama ini juga sebagai temannya itu hanya 2 orang biasa mungkin yang siaga gitu. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah bantuan untuk korban gempa di Majene, Sulawesi Barat. Nurdin Abdullah juga mengatakan sudah menyiapkan sejumlah tenaga medis bagi para korban gempa. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan bantuan akan dikirim menggunakan kapal TNI Angkatan Laut. Hal ini dilakukan karena sejumlah akses jalan darat terputus pasca gempa. Nurdin juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak di Makassar agar pasokan listrik dan jaringan komunikasi di Sulawesi Barat segera pulih. Jadi insya Allah sebentar jam 2 akan berangkat kapal dari Angkatan Laut membawa beberapa
beberapa logistik termasuk beras, kebutuhan sehari-hari ya. Terus insya Allah kami juga persiapkan untuk mengirim tenaga medis. Kita sudah berkoordinasi dengan pimpinan Ketua Palmera Sulsel, udah disiapin semua dokter-dokter dan sebagainya insya Allah. Dan kita dia sudah koordinasi dengan Pak Panglima AU ya, dan insya Allah Hercules sudah disiapin, ada 3 heli ya, insya Allah akan standby di sini untuk membackup kebutuhan yang ada di Sulbar karena jalan semua putus ya. Udah disiapin, dia akan mengangkut tenaga medis ke sana, beberapa pasukan juga dari sini. Angkatan Laut mungkin sudah persiapan berapa ya, membawa logistik beras kita kirim, selimut ya untuk kebutuhan darurat. Kondisi terakhir yang Bapak dapat dengan di Sumber sekarang seperti apa Pak? Ya sekarang jalan putus ya, beberapa jalan kantor-kantor rumah sakit juga hancur ya. Makanya kita segera ke sana nih membantu ya. Karena bagaimanapun juga Sulbar ini adalah bagian dari Sulawesi Selatan juga. Musola. Sebelumnya pada gempa yang terjadi pada Kamis siang kemarin, sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa berkekuatan 5,9 magnitudo. Gempa juga memicu terjadinya longsor di Jalan Trans Sulawesi. Hingga saat ini laporan resmi terkait kerusakan masih dalam pendataan dan termasuk di dalamnya mengenai korban jiwa maupun korban luka. Korban-korban yang luka banyak. Jembatan pada Musola. musola. Ibarat ya, saat ini kita sudah tersambung dengan Muhammad Fatur Rahman, Kepala Operasi Basarnas Sulawesi Barat. Selamat pagi Pak Fatur Rahman, Pak Muhammad. Ya. Bisa melaporkan saat ini upaya yang sedang dilakukan, dan kita mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah titik di mana warga masih tertimbun oleh reruntuhan bangunan. Banyak Bisa warga Anda yang tertimbun. laporkan juga lokasi Reruntuhan. tempat Anda ini, kalau saya dapat informasinya sedang dilakukan penyelamatan terhadap satu keluarga ya Pak ya? Iya betul Bapak. Ya, bisa Anda ceritakan Pak apa upaya yang sedang dilakukan dan berapa banyak ini yang terjebak? Ya, semenjak dari info Tuhan. gempa yang kami terima dari BMKG, 15 menit kemudian kami langsung melakukan aksi. Setelah melakukan aksi, kami sesuai dengan laporan di Jalan Walter Mungincidi, nama tempatnya itu Usaha Rapang, itu ada 8 anggota keluarga di dalam reruntuhan bangunan yang berlantai 4. Nah, setelah dini hari kami melakukan evakuasi sampai dengan jam saat ini kami berhasil mengevakuasi 4 orang dari total 8 korban, dari 3 orang selamat, 1 orang meninggal dunia. Nah, jadi untuk 4 orang lagi masih sementara dalam proses evakuasi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oke, kondisi keempat orang yang masih diupayakan untuk dievakuasi ini bagaimana Pak? Iya, sementara masih di proses evakuasi ini, sementara ketika material tumpukan yang agak sulit kami lakukan karena kami berjibaku dengan keluarga korban sama masyarakat setempat melakukan pembersihan manual. Apa yang bisa dilakukan kami lakukan sedini mungkin sebelum alat bantuan alat besar datang. Jadi belum ada alat bantuan, alat besar yang membantu ini Pak ya? Seluruhnya Ya, masih karena manual. banyaknya runtuhan korban, baik itu dari kantor gubernur provinsi Sulbar sendiri, hotel, rumah sakit yang rubuh karena akibat gempa yang ditimbulkan, sehingga beberapa alat berat itu terfokus di beberapa titik. Demikian. Baik, apakah Anda ataupun tim Anda bisa berkomunikasi Pak dengan 4 orang yang masih terjebak? Sementara kami kesulitan untuk berkomunikasi ke 4 orang ini karena mungkin dari reruntuhan bangunan memang juga secara visual itu kurang safety buat untuk para rescue, jadi kami melakukan sebisa mungkin yang kami lakukan. Tapi apakah masih dalam kondisi hidup kah diketahui? Untuk sementara 4 yang tersisa ini belum kami ketahui untuk apakah dia masih hidup atau bagaimana. Yang jelas nanti kami bisa ambil, baru bisa pastikan bahwa dia hidup atau
dalam keadaan seperti apa seperti itu. Karena tidak bisa komunikasi juga dengan mereka ya Pak ya. Betul. Apakah sedang ada pengerahan alat berat ke lokasi Pak, atau seperti Anda katakan tadi bahwa karena banyak titik sehingga belum bisa diprioritaskan di mana nanti akan menjadi prioritas untuk pengerahan alat berat atau bagaimana Pak? Ya, oke, untuk sementara Pak, untuk alat berat itu masih dikoordinasikan kembali karena akses jalan yang menuju jalan Walter Monggin Sidi memang agak kecil. Jadi sehingga untuk pertimbangan itu dipertimbangkan dari pihak mendatangkan alat berat. Seperti itu Pak. Oke. Kalau dari ini kan kita mendengar bahwa banyak bangunan yang rubuh. Salah satunya kantor gubernur bahkan hampir rata dengan tanah tadi diceritakan. Apakah Anda memiliki sebagian ya, oke. Apakah Anda memiliki informasi berapa banyak yang masih terjebak nih akibat bangunan-bangunan yang rubuh akibat gempa? Untuk sementara Pak, sebagian itu personil saya fokuskan di Jalan Walter Monggin Sidi yang saya lakukan ini karena di beberapa tempat itu memang kita kekurangan personil SDM. Kekurangan personil SDM yang kompeten di bidang reruntuhan seperti itu. Jadi kami tidak bisa main asal personil itu kita masukkan, tapi dia tidak memiliki kompetensi, akan membahayakan jiwanya sendiri Pak. Harus ada kemampuan keahlian juga gitu untuk SAR gitu. Betul. Oke. Dari pihak mungkin dari aparat kepolisian kah atau dari pihak lain apakah juga sudah bisa berkoordinasi untuk membantu warga-warga yang saat ini diselamatkan? Tetap dibantu dengan pihak Basarnas, TNI Polri dan masyarakat setempat serta instansi terkait. Kita melakukan berjibaku Pak. Kami bekerja sama dalam melakukan proses evakuasi yang terjadi. Selain yang diupayakan saat ini kan satu keluarga nih Pak, 8 orang, 4 sudah ada evakuasi, namun memang satu meninggal dunia. Di area di tempat Bapak berada sendiri, apakah kondisinya sama? Oke, penutupannya apa Pak? Bapak cerita 4 lantai Pak ya, bangunannya Pak keluarganya ya. Di sekitarnya bagaimana Pak? Untuk di sekitarnya itu masih bangunannya tetap utuh Pak, cuma mengalami Gitu Mak. Berarti hanya satu bangunan ini yang benar runtuh